Hai guys, jadi video ini merupakan video part 2 ya. Buat teman-teman yang belum nonton part satunya, tonton dulu ya part satunya ya. Mr. Lee kemudian menginfo via email kepada Royal. Ini Royal di sini adalah forwarder yang ditunjuk oleh Senko Ltd untuk mengirim barang dari Korea Selatan ke Indonesia. Mr. Lee menginfo Royal untuk mengubah uraian barang. Dan total permintaan revisi yang dilakukan oleh Mr. Lee ini mencapai 3 kali ya. Yang pertama adalah revisi konsaini dan uraian barang. Seperti ini. Jadi Mr. Lee menginfokan data yang salah apa, yang benar apa. Ya, di sini teman-teman bisa lihat PT Alison Jayabadi diminta dirubah menjadi PT Indoraya Semesta. Logging equipment diminta dirubah dengan ditambahkan logging equipment telescopic ladder. Ya. Lalu ternyata dikonfirmasi kembali ya ke Agung Mulia melalui perantara tadi, ternyata masih nggak cocok nih, perlu direvisi lagi BL-nya. Lalu dilakukanlah revisi kedua, yakni sekarang menambahkan informasi jumlah barang. Menjadi ada data tambahan mengenai jumlah telescopic ladder-nya menjadi 13 box. Lalu dilanjut dengan revisi ketiga. Nah, di revisi ketiga ini dilakukan lagi perubahan dari jumlah 13 box menjadi 13 box dengan dalam kurung 130 package. Lalu di bagian uraian barang juga dihilangkan yaitu ya 13 box of telescopic ladder menjadi langsung aja single straight telescopic ladder. Semua permintaan revisi ini sebanyak 3 kali semua dilakukan via email ya oleh Mr. Lee kepada forwarder Royal tadi. Kemudian pada tanggal 6 November 2017, Mr. Lee kemudian menerima tagihan borongan dari Agung Mulia untuk pembayaran DP nih. Atas impor borongannya diminta pembayaran DP-nya 50% sesuai kesepakatan senilai 412.500.000 ya. Sampai di sini Mr. Lee tidak merasa ada yang bermasalah. Dengan yakinnya keesokan harinya Mr. Lee bersama adminnya segera melakukan pembayaran sesuai tagihan ke rekening PT Agung Semesta Logistik. Kemudian pada tanggal 8 November 2017, Agung Mulia menginfokan kepada Gindo Arisandi bahwa ada biaya redress manifest sebesar 20 juta untuk merubah jumlah barang dari 13 box menjadi 130 packages. Nah, di sini mungkin Agung Mulia merasa, wah ini datanya mungkin aneh ya, kalau 3 kontainer kok 13 box ya. Mungkin akan lebih wajar kalau jumlahnya 130 packages nih. Mungkin di situ ya tujuannya. Di sini saya mau share info ke teman-teman ya, bahwa Bea Cukai tidak memungut sebenarnya itu biaya atas redress manifest. Adapun kalau ada pungutan biaya redress manifest ini yang ngecas mungkin pihak pelayaran ya. Namun sepengetahuan saya biaya redress itu tidak sebesar ini. Nggak sampai 20 juta untuk 3 kontainer. Menurut saya sepengetahuan saya sekitar 1-3 juta aja. Tergantung kebijakan pelayaran masing-masing ya. Selanjutnya, pada tanggal 10 November 2017, Agung Mulia meminta dana tambahan sebesar 50 juta rupiah kepada Dhani Halim melalui Gindo Arisandi yang katanya untuk pembayaran billing pajak impor dan diminta dilakukan transfer ke rekening pribadi aja, rekening pribadi Agung Mulia. Dhani Halim kemudian mengiyakan dan mentransferkan dananya. Oh ya, sekilas ya, info buat teman-teman. Teman-teman perlu ketahui bahwa pembayaran pajak bea cukai kini telah online. Kita bisa langsung membayar sendiri pajak impor melalui internet banking, seperti Link BCA Bisnis, atau Mandiri, BRI, dan lain-lain ya. Bahkan juga bisa teman-teman itu lakukan pembayarannya melalui marketplace, seperti Tokopedia atau platform pembayaran yang lain. Tinggal input aja nomor billingnya,
ya. Nomor billingnya itu biasa di bagian atas ya, itu ada sekian digit itu nomor billing atau kode bayar ya istilahnya. Teman-teman tinggal input aja kode bayarnya itu, teman-teman sudah bisa bayar sendiri, nggak perlu melalui orang lain ya. Ya. Apakah ada fakta yang ditutupi? Oke, ya kita tidak tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Mei 2018, Mr. Lee memutuskan bersama penasihat hukum untuk mendatangi Bea Cukai Tanjung Priok. Di sini Mr. Lee kemudian berkonsultasi mengenai kondisi yang dialaminya. Setelah berkonsultasi, kemudian Mr. Lee disarankan oleh petugas Bea Cukai untuk reekspor barang dari Mr. Lee kembali ke Korea Selatan. Kemudian Mr. Lee menyetujuinya. Sampai di sini Mr. Lee sudah mengurus sendiri ya, sudah nggak pakai Agung Mulia lagi untuk melakukan proses kepabeanannya. Kemudian untuk proses reekspor, berdasarkan aturan Bea Cukai perlu ya dilakukan pemeriksaan fisik sebelum untuk disetujui untuk direekspor. Yang kemudian dilakukan pada tanggal 4 September 2018 di lokasi TPP Transkon Indonesia. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ini kedapatan isi kontainer tidak sesuai dengan dokumen ya. Dokumen yang dimaksud maksudnya manifest ya. Yang sebelumnya tadi kan masih dilaporkan dengan uraian barang telescopic ladder. Ternyata setelah dibongkar isinya logging equipment ya, peralatan penebangan hutan. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 149 garing PMK 04 garing 2007 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa reekspor tidak dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah atau jenis barangnya tidak sesuai. Maka kontainer ini dilakukanlah penegahan ya. Jadi barangnya ditegah ya, ditahan ya oleh Bea Cukai. 2 hari kemudian, Bea Cukai melangsungkan proses penyidikan karena di sini terjadi ya peristiwa pidana, dilakukanlah wawancara kepada para pihak yang terkait. Mulai dari Mr. Lee, Mr. Kim, dan pihak-pihak yang lain ya. Proses berlanjut hingga Desember 2018. Pada tanggal 17 Oktober 2018, dilakukanlah berita acara penyitaan oleh Bea Cukai dan juga dilakukan penilaian pajak atas barang Mr. Lee. Ternyata besaran penerimaan negara yang terutang adalah sebesar 393 juta rupiah dengan rincian 169 juta bea masuk dan 223 juta untuk PPN dan PPH. Nah dari sini kita bisa ketahui ya, bahwa sebenarnya ternyata pajak impor yang Mr. Lee perlu bayar hanyalah sebesar 393 juta rupiah saja, jauh dari biaya borongan yang diminta oleh Agung Mulia ya, yang sebesar 870 juta. Jauh sekali ya ternyata. Oke, kemudian pada tanggal 4 April 2019, Bea Cukai kemudian menetapkan bahwa Mr. Lee sebagai tersangka pelaku pidana kepabeanan ini. Mr. Lee langsung ditangkap oleh penyidik pada hari yang sama. Seminggu kemudian, Mr. Lee mengajukan pra-peradilan. Namun sayangnya, Pengadilan Jakarta Utara menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Mr. Lee pada tanggal 28 Mei 2019. Dilanjutkan pada tanggal 29 Mei 2019, sidang pertama dari pidana Mr. Lee ini dimulai. Proses pidana berjalan dan akhirnya diputus pada tanggal 9 Oktober 2019 bahwa Mr. Lee dipidana penjara selama 2,5 tahun, denda sebesar 393 juta, dan barang bukti disita untuk negara. Barang yang diimpor oleh Mr. Lee senilai hampir 4M itu disita ya. Disita
untuk negara. Sungguh tragis. Sungguh tragis ya. Sungguh tragis nasib yang dialami oleh Mr. Lee. Niat berbisnis di Indonesia justru berakhir di bui. Tentunya akan sangat susah ya bagi Mr. Lee untuk bisa bangkit kembali setelah bebas nanti. Reputasinya sudah hilang tentunya di mata investor. Menurut teman-teman bagaimana? Menurut saya ada beberapa pelajaran penting ya yang dapat kita petik. Pertama, sungguh sayang sekali sebenarnya peristiwa ini tidak perlu terjadi jikalau Mr. Lee mau bersabar mengurus perizinannya, mau mencari tahu mengenai proses impor yang resmi, bahwa kita itu perlu ini loh, declare ekspornya satu persatu, mesti kita detailkan barangnya apa aja, barang yang berbeda pajaknya berbeda. Andaikan Mr. Lee tidak terburu-buru, ya maunya cepat, tahu beres, ya udah diborong aja, all in berapa nih, ya sayang sekali ya. Lalu poin kedua nih, sebenarnya jika Mr. Lee tidak mengganti uraian barang DBL tadi itu, sebenarnya barang ini dapat diekspor kembali ke Korea Selatan selama fisik sesuai dengan yang dilaporkan. Ya, setelah saya cek memang sih ada beberapa barang dari Mr. Lee ini memang merupakan barang lartas, barang yang memerlukan PI besi baja, persetujuan impor besi baja dari Kemendak ya, Kementerian Perdagangan, dan juga memerlukan LS, laporan surveyor di negara asal, ya sebelum kontainer diberangkatkan ke Indonesia, sebenarnya ini bisa ya diimpor. Andaikan saja Mr. Lee melakukan importasinya secara resmi ya, berkonsultasi dengan memang forwarder yang kompeten yang memiliki pengetahuan mengenai regulasi di Indonesia. Sebenarnya kalau diurus saja ini PI besi bajanya dan LS-nya di negara asal, sebenarnya barang ini bisa diimpor kembali ke Indonesia nanti setelah direekspor tadi ya. Dan saya juga mau ingatkan lagi ke teman-teman bahwa belum tentu impor borongan itu lebih murah daripada impor resmi. Seperti dalam kasus ini aja kita bisa lihat ya, ternyata pajak yang harus dibayarkan oleh Mr. Lee ini hanya sebenarnya cuma 393 juta. Jauh dari tagihan borongan tadi senilai 870 juta ya. Dan di mana nggak cuma 870, ada tambahan lagi kan. 50, 20, ya jadinya bengkak jadi 930. Belum ternyata barangnya juga tersita. Jadi total kerugian dari Mr. Lee ini mencapai mungkin 4 sampai 5 M ya. Belum juga dia dipidana ya selama 2,5 tahun. Waduh, sungguh tragis kisah dari Mr. Lee ini. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Please comment, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda tidak terjebak seperti Mr. Lee ke dalam modus impor borongan yang berbahaya ya. Oke. Jadi mari kita bersama Ibu Sri Mulyani ya, bersama juga imporresmi.com berantas impor borongan yang merugikan negara. Mewujudkan Indonesia yang taat pajak. Bye guys.